Nah, kebetulan topik yang akan Halo? kita bawakan pada sore hari ini. Halo, halo Bu, sudah ini, Bu. Oke. Oke, Sekarang menggema nggak? oke, sudah ada Bu, Oke, oke, sudah ya, aman. sip, sip. Mudah-mudahan Oke, aman nih, kita anu, kita mulai Bu ya. jaringan. Oke. Oke, saya sapa dulu nih. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore mitra bisnis. Selamat sore untuk teman-teman nih yang saat lagi fight untuk bertahan di masa pandemi supaya bisnisnya tetap survive gitu ya. Kita bawakan pada sore hari ini cukup menarik nih, terutama untuk para di luar sana yang sedang menjalankan bisnis ya gitu. Jadi topik pada sore hari ini yang akan kita bawakan adalah eh, pajak, pajak untuk UMKM nih gitu. Jadi eh, gimana sih pajak untuk UMKM gitu. Nah bagi teman-teman nih mungkin banyak yang masih belum tahu ya, masih belum melek tentang pajak ya. Jadi pajak itu tidak harus melulu tentang usaha besar ya gitu. Usaha kecil pun kalau Bapak Ibu sekalian tuh mau berkontribusi, mau mengambil bagian nih dalam membangun negara ya, kita boleh meskipun usaha kita kecil, besar maupun menengah, kita boleh tuh berkontribusi, kita boleh taat pajak gitu dengan beberapa ketentuan tentunya ya gitu. Nah, di depan saya sudah ada nih, di layar kalian semua sudah ada nih satu dosen ya, satu dosen negeri di Universitas Trunojoyo Madura ya. Ini kampusnya di daerah ya, di agak di Surabaya sih. Lebih dekat ke Surabaya Suramadu Utara. ya. Oh, Surabaya Utara nih. Ah, Bahasa bahasa kerennya Surabaya Utara ya Bu kita ya. Jadi betul. di depan saya sudah ada Bu Gita. Beliau ini seorang dosen ya. Jadi beliau ini seorang akademisi sekaligus peneliti di bidang di bidang perpajakan gitu. Beliau sudah kalau bicara jam terbang beliau nih dalam mengajar ya itu sudah lama ya Bu ya, sudah puluhan tahun Bu ya, Udah, puluhan tahun ya. udah puluhan tahun. Berarti saya udah Oh, tua nih. oh Ya udah tua sih. ya sekitar ini lah Bu, sekitar bertahun-tahun Bu ya. 10 tahun Ya, Bu ya. dari 2004. Oh 2004 ya, Dari 2004 sampai 2004. sekarang hampir 15 tahun Bu ya. Bu kita nih Lebih mengajar dong. di satu universitas Mm-mm. negeri ini gitu. Nah, beliau ini sudah menempuh ya magister ya, magister S2 teks ya, teks di luar negeri ya, Bu ya, di Australia Bu ya. Dan sekarang Ya, beliau sedang menempuh pendidikan sarjana dokter Bu ya, dokter Bu ya. S3 Bu ya, dokter Bu ya. pendidikan doktor Oh, ilmu pendidikan dokter. akuntansi. Saya agak bingung nih Bu, agak ini nih. Belibet Bu ngomongnya Bu. Oke, Santai, Mas. Nah ini Bu Gita nanti akan membahas nih, akan menyampaikan pada teman-teman nih, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih bingung. Saya ini punya usaha, misalkan nih ada nih mungkin main teman saya tuh yang apa yang dia jual makan, tapi masih kecil-kecilan gitu kan. Dia tanya, Mas, saya pengen di konsultan ya? Iya. Oh ini kalau saya gimana Mas? Ah itu Mbak. Nah itu yang kayak gitu tuh itu nanti wajib nih untuk mengikuti webinar ini karena nanti akan dibahas tuntas oleh kita gitu. Gimana sih sebaiknya pajak UMKM itu dan bagaimana mereka itu berkontribusi berdasarkan usaha mereka masing-masing gitu. Nah, oke. Okay. Nah, biar mempercepat waktu ya, saya langsung serahkan ke Bu Gita. Silakan Bu Gita nih. Baik, terima kasih Mas Badrut Tamam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya, karena dikasih kesempatan untuk sharing buat teman-teman semua yang ada di ruang IG Live hari ini. Di hari yang cukup panas ya, tapi Oh, kita semoga ini cukup panas karena memang hawanya lagi panas banget di oh Bangkalan ya. ya, saya belum Mungkin di tempat pengalaman lain Ibu mungkin tadi lebih Bu. sejuk mungkin. Belum tahu. Oke, ya saya sapa dulu teman-teman yang ada di ruang ini IG Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini pasti lagi pada puasa semua nih dan yang siang-siang gini enaknya tidur ya, tapi kita malah ngasih
ini apa namanya nih materi untuk ngabuburit, biar nggak terlalu apa namanya, biar nggak terlalu sumpek gitu kali ya. Mungkin betul, ada yang betul, lagi di Bu. perjalanan mau pulang, mungkin ada yang lagi tiduran di kamar, atau ada yang lagi ya sambil ngapain aja. Ini saya diminta untuk memberikan sedikit sharing ya terkait dengan pajak tapi untuk UMKM gitu. Oke. Oh, Bu, kita Mungkin sebelumnya saya belum mulai, gimana? Bu. Sorry, Bu. Saya potong dulu, Bu. Sebelum mulai, mungkin ini informasi ya untuk teman-teman nih. Apabila nanti teman-teman yang sedang menonton live ini ingin bertanya, silakan nanti komen di kolom komentar ya. Nanti saya bacakan, nanti biar nanti saya sampaikan ke ibu kita gitu, Bu ya. Oke, ya, Oke, makasih Mas. lanjut, Bu. Buat teman-teman yang mau langsung nanya, langsung aja di komennya ya, ditulis di situ, nanti Mas Badrut Tamam sama saya mungkin sambil ngecek-ngecek di kolom chat ya. Oke, siap. Oke, makasih. Mungkin sebelum kita masuk ke materi pajaknya nih Mas, mungkin kita ini dulu ya, apa namanya, lebih ke arah ini nih, apa namanya, sebenarnya UMKM tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu UMKM tuh kayaknya kita semua udah tahu bahwa UMKM itu adalah salah satu sektor penggerak perekonomian yang sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian di Indonesia banget, dan memang sudah terbukti paling survive sejak krisis ekonomi kita di tahun 98. Itu benar-benar yang menolong Indonesia keluar cepet bisa keluar dari krisis adalah teman-teman yang memang berada di sektor UMKM ini gitu. Nah, itu sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat data di Kementerian Koperasi UMKM ya, itu di tahun 2019 aja, itu bisa dibilang secara unit bisnis yang terdaftar itu lebih dari 65 juta unit bisnis UMKM. 65 ya, juta, berarti itu lebih dari besar banget ya. Jadi seperempat warga negara Indonesia, Bu. Nah, makanya kan gitu. Itu dalam bentuk apapun ya, dari bentuk yang orang yang maksudnya perseorangan sampai dengan yang bentuk badan ya, dengan segala bentuknya. Dan itu juga apa namanya? Menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia tuh banyak di sektor itu. Jadi cukup besar, dan juga menyumbang GDP atau gross domestic productnya Indonesia itu banyak memang dari UMKM. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat dari secara quantity itu sudah besar. Nah, oke. Nah, sekarang kita geserlah ke pajak ya. Ke pajak. Ya, memang kalau misalnya orang mikir pajak itu nggak ada yang suka. Pasti semua orang kalau dengar kata-kata pajak aja udah kayak sudah seperti ini ya, alergi gitu. Pajak gitu kan, pasti begitu. Tapi anyway, kita sebagai warga negara, di negara apapun kita hidup, itu adalah salah satu dari kewajiban bernegara ya. Pastinya ada beberapa pungutan-pungutan yang ada di sana. Nah, termasuk UMKM, karena itu kan di perpajakan itu sampai ada beberapa regulasi-regulasi yang khusus dibuat untuk teman-teman UMKM ini gitu. Itu tujuannya apa sih gitu kan? Ya tujuannya pastinya karena memang ternyata dari tadi saya bilang 65 juta sekian itu ya UMKM, ternyata yang terdaftar, maksudnya yang punya NPWP gitu ya. Data di tahun 2019 itu masih 2,3 juta. Waduh, terus sekali Bu ya. Nah, makanya itu ya. Itu dari 65 juta ternyata segitu gitu loh. Yang terdaftar itu masih sedikit ya kan. Sementara kita nggak bisa pungkiri ya bahwa penerimaan dari pajak itu benar-benar mendominasi penerimaan negara. Ya, jadi salah satu effort kita supaya negara kita itu bisa mandiri, dalam artian kita membiayai diri sendiri dan lebih tidak tergantung dengan penerimaan lain, itu memang dari sumber perpajakan. Itu yang pertama tuh Mas. Jadi Bu, sorry, Bu, memang Bu, sektor. Oke, sorry, Bu, nggak apa-apa. Nah Bu, misalkan Bu, yang ini mungkin biar nggak bingung Bu ya, karena kalau dari penjelasan Ibu mungkin udah cukup jelas. Cuman mungkin Bu bisa disebutkan Bu atau diberikan contoh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di jalan kita jalan nih mau ke Surabaya mungkin Bu ya, Surabaya itu. Nah, Ibu kita mungkin lihat kanan kiri itu kan banyak usaha-usaha gitu Bu. Nah, mana yang bisa dibilang UMKM gitu loh Bu, biar nanti teman-teman nggak bingung. Iya nih. UMKM ini enggak gitu. Ini masih
Ini masih jalan ke situ nih Mas. Jadi ceritanya kalau tadi saya ngomongin masalah UMKM. Jadi kalau sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari definisi UMKM, di sini kan UMKM itu jelas mikro, kecil, ya kan? Nah itu kalau definisinya yang ada di Kementerian Koperasi sama di pajak itu beda. Yang lebih simpelnya kalau di pajak itu yang dimaksudkan dalam UMKM itu adalah Halo, waduh, sorry nih. Ternyata ada sedikit gangguan nih di sinyalnya Bu Gita ya. Jadi saya singgung sedikit ya. Tadi Bu Gita mau bahas tentang UMKM nih. Jadi ada beberapa perbedaan nih. Pengertian. Halo Mas, saya udah join lagi. Halo Bu Gita, sorry Bu, ada gangguan sinyal ya Bu ya. Saya kayaknya di Bangkalan nih sinyalnya ya bagus harap ya. maklum. Harap maklum, saya sampai ganti dari wifi ganti ke tethering ganti wifi lagi. Oh alah, ya. sorry Bu, ini barusan saya ulangi Bu. Jadi penjelasan Bu Gita itu Mas. Tadi 65 juta orang di Indonesia itu termasuk kategori UMKM Bu ya, betul Bu ya. Namun bukan orang hanya ya Mas, 2 juta saja yang ber-MBP gitu. Iya. Seperti itu. Ya, mungkin saya ulang dikit. Oke, saya lanjut. Ya udah. Jadi gini, kalau di pajak itu posisinya adalah bahwa yang namanya sekarang ini saya yang jatuh. Sorry. Ya. Ya, suara saya masih kedengeran ya, Mas ya? Suaranya kedengeran Bu, cuma gambarnya mungkin agak sedikit pecah Bu gitu. Blur ya. Tapi enggak apa sih Bu. Yang penting gambarnya apa, suaranya Ibu jelas lah gitu. Iya, oke. Nah, jadi saya ulang tadi jadi kalau di pajak itu yang masuk dalam golongan UMKM adalah usaha dengan omset 4,8 miliar, Mas. Iya. Di bawah 4,8 miliar maksud saya dalam setahun. Ya, dalam setahun di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau kita ngomongin sekarang masalah UMKM untuk pajak UMKM berarti kita singkirkan aja definisi UMKM dari tempat lain, kita masuk ke sini. Iya. Nah, seperti itu. Jadi itu. Nah, kalau terkait dengan jadi siapapun itu bentuknya, mau bentuknya orang pribadi, orang perorangan ya, ataupun bentuknya PT, bentuknya CV, yayasan, koperasi, firma, pokoknya dia punya usaha di bawah 4,8 miliar omsetnya itu masuk ke golongan UMKM. Jadi UMKM, seperti itu. Jadi gitu. Nah, terkait dengan pajaknya UMKM, kalau secara umum, secara garis besarnya, maka setiap UMKM ini mau berusaha, itu ada beberapa mungkin yang harus dipikirkan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Ya, yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah. Mungkin kalau memang sektor usahanya masuk ke dalam kategori yang ada di pajak daerah, gitu ya. Kalau misalnya pajak daerah ini contohnya kayak mungkin restoran, ya nggak sih? Warung makan, misalnya seperti itu kan ada pajak daerah di sektor itu, pajak restoran, pajak itu. Nah, kalau pajak pusat, mungkin yang jadi concernnya teman-teman yang berusaha itu pastinya adalah pajak penghasilan dan PPN ya, pastinya itu. Yang jelas ini. Nah, terkait dengan dua ini saya bisa jelaskan satu persatu. Mungkin yang pertama terkait dengan pajak penghasilan dulu. Pajak penghasilan itu ada beberapa aturan yang mengatur khusus terkait UMKM. Mungkin teman-teman sudah sering dengar, oh pajak UMKM itu yang final gitu kan, biasanya gitu. Iya, jadi ada yang final dulu ada PP peraturan pemerintah ya nomor 46 tahun 2013. Ya, terus kemudian direvisi dengan PP 23 tahun 2018. Nah, jadi kalau dulu itu yang 2013 ya PP 46 itu UMKM diberikan pilihan untuk mengikuti peraturan di PP itu atau ikut di tarif pajak yang normal-normal aja gitu. Normal tuh maksudnya yang memang ada di aturan di PPH maupun PPN tergantung bentuknya, apakah dia badan ataukah dia orang pribadi. Nah, kalau ngikutin yang di PP 46 itu ada tarif final 1% dari omset. Ya, tarif final 1% dari omset per bulan. Itu, jadi bayarnya per bulan. Nah, itu 1%. Kemudian di PP 23 2018 yang 3 tahun yang lalu itu 1% itu dikurangi lagi oleh pemerintah jadi 0,5% dari kecil lagi Bu ya?
tambah kecil lagi. Cuman memang Oke. dari omset tapi ya Mas ya, kalau misalnya kita mikir dari omset, Omset, berarti ya, oke. ya omset. Jadi nggak ngelihat laba, nggak ngelihat rugi, gitu. Itu kalau PPN-nya, kalau PPN ini juga kan ada aturan sendiri tuh di PPN, siapa-siapa yang memang wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak atau memungut PPN. Ya, jadi memungut PPN itu artinya memungut tuh dari yang bukan dari kita ya, tapi kita memungut kepada pihak yang memperoleh jasa ataupun barang kena pajak yang kita jual, ya. Jadi itu kalau untuk UMKM itu pun bisa milih dia mau jadi PKP atau enggak, ya kan? Mau jadi pengusaha kena pajak atau enggak, dikasih pilihan di situ posisinya. Nah, jadi itu memang ada keleluasaan dari UMKM, dia bisa milih dirinya. Saya mau ikut yang normal aja deh, yang bisa, misalnya untuk PPH tadi ya, saya mau ikut yang normal aja, yang bisa ngitung laba rugi. Kalau laba baru bayar, rugi nggak bayar, misalnya seperti itu. Atau dia milih yang menggunakan fasilitas yang final 0,5%. Gitu Mas. Itu pajak kalau pajak daerah itu tergantung dari ya masing-masing UMKM tadi kan ada bidang-bidangnya ya, apakah dia masuk ke sana dalam objek pajak daerah apa enggak gitu ya. Terkait PBB pun ada yang pajak daerah ya, PBB P2, perkotaan dan pedesaan. Nah, seperti itu. Itu sih contoh-contohnya Mas. Nah, mungkin kalau nanti contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini masalah pandemi, di masa pandemi seperti ini, itu pemerintah mengeluarkan lagi insentif-insentif pajak terkait UMKM. Jadi UMKM ini memang benar-benar diperhatiin banget. Terutama masa pandemi ini UMKM yang tadinya paling strong di antara usaha yang lain malah juga dia paling terdampak. Terutama yang mikro, ya. Karena ada PSBB, kemudian ya, jadi mobilitas orang itu dibatasin, ya kan? Nah, itu yang membuat akhirnya UMKM ini terdampak. Nah, salah satu insentifnya malah libur pajak, Mas. Oh, libur pajak. Berarti nggak usah bayar pajak gitu, Bu? Tax holiday, betul, tax holiday namanya jatuh. Jadi, jadi insentif itu sudah keluar sejak awal pandemi, Mas. Justru. Jadi beberapa saat setelah pandemi, pemerintah langsung mengeluarkan peraturan-peraturan PMK, dan yang paling paling baru Maret ini keluar adalah insentif PMK nomor 9 tahun 2021. PMK nomor 9 2021 itu memperpanjang lagi tax holiday-nya sampai Juni 2021. Gitu. Jadi 0,5% tadi nggak usah dibayarkan, tapi ya memang ada mekanisme gitu. Ya, mungkin itu Mas kalau sementara yang terkait dengan pajak UMKM ya. Nah, Bu, ini mungkin ini Bu, kalau masalah ini, saya ini Bu ya punya usaha. Mungkin paling sih ada teman saya sih yang tanya juga tuh. Bener nggak pajak UMKM itu 0,5% gitu? Oh bener, saya bilang gitu Bu. Terus loh, tapi saya baca itu kan 0,5% kan dari omset besar berarti kan gitu katanya Bu. Nah, tapi ada tuh pajak katanya yang berdasarkan laba bersih gitu Bu. Nah, dia sempat tanya itu mana lebih baik gitu Bu? Lebih baik pakai langsung 0,5% atau yang pakai laba bersih itu buatnya gitu. Nah, itu dari Bu kita bisa berikan penjelasan mungkin untuk pertanyaan seperti itu. Iya Mas, makasih Mas. Ini mungkin juga pertanyaannya teman-teman ya, teman-teman yang ada di mana, di lapangan gitu loh. Kalau kita mikirnya begini, dalam posisi ketika kita menggunakan 0,5%, ketika kita posisi rugi, kita ngerasa nggak pengen bayar pajak, ya kan? Kalau kita dalam posisi kita pakai laporan keuangan, bikin laporan keuangan, laba atau rugi, enak kalau rugi nggak bayar pajak, kan seperti itu ya. Nah, biasanya yang mengeluh itu biasanya memang dalam artian seperti ini Mas. Kalau misalnya kita bisa ngasih advice ke teman-teman UMKM, mungkin kalau udah posisinya mereka kan ini kan lumayan gede ya Mas ya, range-nya ya, namanya UMKM itu sampai 4,8 miliar loh setahun, ya kan? Bayangin aja kalau misalnya itu untuk membuat laporan keuangan, misalnya ini UMKM-nya dia masuk di mikro, ya, untuk masuk di mikro, mungkin dengan tarif yang final itu lebih memudahkan. Dalam artian ketika dia harus menghitung laba rugi, itu kan harus menyelenggarakan pembukuan ya. Ya walaupun sekarang ada PSK EMKM, mungkin pernah dengar ya teman-teman.
itu khusus untuk ini ya, untuk mikro kecil menengah. UMKM Bu ya. Ya, ya itu EMKM, jadi namanya PSHK EMKM. Itu memang lebih dibuat UMKM. lebih simple ya. Tapi anyway, mungkin untuk para pelaku UMKM dengan omset yang masih cukup rendah, misalnya cuman setahun cuman 120 juta, misalnya seperti itu ya Mas ya. Anggap 120 juta berarti sebulan cuman berapa ya. Nah, itu yang final-final itu lebih simple. Mereka nggak perlu mikirin kan, harus bikin laporan keuangan walaupun sesimpel apapun. Laporan keuangan itu tetap butuh effort kan. Mungkin tahu bahwa ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah mungkin posisinya di kecil menengah, mereka sudah mulai gede nih omsetnya mungkin, ya kan? Sudah kecil menengah itu mungkin lebih merasa untung atau lebih merasa bahwa dia ini lebih menguntungkan dia untuk membuat laporan keuangan. Jadi pakai laba bersih biasa. Nah, dan juga harus saya garis bawahi Mas, bahwa peraturan PP 23 tadi yang memberikan PPh final ya, itu ada masa berlaku juga. Jadi masa untuk berlaku ya? Nggak bisa selamanya Bu ya? Nggak bisa selamanya Mas. Jadi UMKM yang bentuknya itu orang pribadi itu dikasih waktu 7 tahun. 7 tahun. Kalau yang bentuknya PT itu 3 tahun. Nah, yang bentuknya selain itu CV, firma, maaf, kemudian apa lagi tuh? Koperasi yayasan ya, itu dikasih waktu 4 tahun. Di mana ngitungnya? Ngitungnya itu adalah dari PP 23 itu berlaku tahun 2018 ya, atau ketika WP-nya itu baru terdaftar. Nah, contohnya kalau misalnya dia bentuknya PT nih, UMKM-nya 2018 kemarin dia udah memilih untuk menggunakan PP 23, maka tahun ini dia udah nggak bisa pakai. Terakhir dia 2020, tahun pajak 2020 kan begitu. Itu kalau orang pribadi dia masih bisa pakai sampai 7 tahun. Kalau baru hari ini dia terdaftar, ya berarti kita ngitungnya dari sekarang. Jadi gitu tuh, itu ada memang nggak selamanya, bukan forever gitu loh ceritanya. Jadi memang ada jangka waktunya gitu Mas. Kayak gitu. Berarti tadi yang apa yang untuk ini nih, untuk teman-teman nih yang misalkan nih masih bingung terkait dengan ini nih, mau pilih mana ya, mau yang 0,1% atau yang biasa, itu tinggal lihat kalau kalian itu ada pembukuan dan enggak ya. Kalau misalkan nih kalian nggak punya pembukuan Bu ya, kalau nggak punya pembukuan terus kalian nggak pengen ribet ya, kalian langsung aja pakai 0,5%, tinggal dikalikan dengan pendapatannya ya setiap bulan ya, betul ya. Pendapatan setiap bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian simulasi itu biasa, iya gimana Bu? Mungkin kalau teman-teman yang memang sudah punya sumber daya manusia yang lumayan banyak, terus kemudian omsetnya udah di atas, itu bisa mungkin simulasi. Silakan disimulasikan mana yang lebih menguntungkan gitu. Mungkin seperti itu. Gitu loh Mas. Jadi mungkin teman-teman yang ini posisinya sekarang sedang sedang di dalam usaha UMKM itu bisa memberikan mereka bisa milih lah, silakan disimulasi. Tapi kalau kita masih sendirian nggak punya, cuman resource cuman 1 atau 2 dan memang ya omset kita masih segitu-gitu aja, at least kita bisa pakai yang final tadi gitu. Walaupun sekarang udah banyak aplikasi juga ya Mas ya. Kan kalau misalnya kita lihat sekarang banyak aplikasi digital yang bisa membantu teman-teman UMKM at least cash in cash out lah, mereka bisa kontrol ya, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu ya, gitu. Itu sih. Iya. Tipsnya. Ini Bu, sebelum lalu mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang sedang join sekarang, boleh langsung di kolom komen ya, gitu. Boleh. Ya. Ini, Bu, ini Bu, misalkan nih Bu ya, Bu kita ya, misalkan nih ada nih UMKM nih, mungkin karena dia nggak paham ya, nggak ngerti apa-apa. Karena dia habis nonton IG Live ini Bu, dia pengen akhirnya kan sekarang kan negara kan lagi butuh dana kan Bu untuk pembangunan Bu ya gitu. Nah, dia pengen bayar pajak nih. Nah, biasanya untuk pertama kali apa yang dia harus lakukan Bu? Kalau misalnya dia sebelumnya nggak pernah lapor nih Bu, nggak pernah apa gitu Bu. Tiba-tiba dia saya punya usaha gitu kan, saya pengen bayar nih, gimana caranya gitu. Oke.
ini bagus banget lah kalau misalnya dengan IG live kita ini ada yang terbersit untuk ini ya, daftar gitu ya. Yang pertama memang punya NPWP nggak sih gitu ya. Yang pertama itu punya itu wajib NPWP ya, nggak? ya? Boleh kita ya? Kalau ya intinya itu setiap warga negara kalau emang dia pengen melakukan kewajiban perpajakannya dia, yang pertama memang harus punya NPWP dulu kan. Itu yang pertama. Oke. Nah, jadi kalau emang selama ini belum punya NPWP sama sekali, ya mungkin itu yang pertama diurus. Nah, sekarang pengurusan NPWP juga udah nggak sesusah dulu. Kita bisa melakukannya juga secara online, ya kan? Tinggal klik di pajak Go ID, di sana sudah ada step by stepnya, gimana caranya kita bisa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, misalnya seperti itu. Entah itu kita nanti bentuknya apa, orang pribadi atau badan dan lain sebagainya, itu ada. Nah, untuk simpelnya, tetapi kalau misalnya kita nih udah punya NPWP, ya mungkin NPWP mungkin kita pegawai gitu ya, mungkin ada pegawai di perusahaan X, tapi dia punya sambilan atau punya pekerjaan lain. Dia punya online shop misalnya, atau punya toko di rumah atau apapun itu. Terus dia pengen supaya dia juga mau ikutan jadi wajib pajak yang baik. Nah, itu nggak usah ngurus NPWP lagi. Nah, tinggal nanti bilang ke kantor pajak, itu pun juga bisa lewat online ya sekarang, bahwa akan melaporkan omsetnya. Atau kalau misalnya langsung aja juga bisa. Jadi omset yang dia punya, misalnya nih contoh, kan kalau sekarang kan pada mungkin teman-teman semua ada berseliweran tuh di WA status kita atau di IG kita, itu banyak yang jualan macam-macam ya, dari tanaman ya kan, dari kue-kue, hampers lebaran segala macam. Nah, kalau kita pengen ikut pengen ikut jadi warga negara yang baik, gampang sih. Sebulan kita punya omset berapa sih? Misalnya 2 juta, ya udahlah 2 juta dikali 0,5% tadi. Ya udah kita bayarin aja pakai PPh final. Nanti kita kumpulkan nanti di akhir tahun berikutnya, untuk ketika kita mau lapor SPT tahunan, tinggal kita kita sertakan di penghasilan final. Posisinya kan final tuh, nanti nggak akan menambah pajak yang harus kita bayar di akhir tahun juga, cuma melaporkan aja gitu. Tapi kalau dalam kondisi pandemi sampai Juni ini kita masih bisa gunakan fasilitas insentif tax holiday-nya untuk untuk UMKM ya. Itu. Dan sekarang ini posisinya ada aturannya sih Mas. UMKM yang untuk ikut di di program PMK nomor 9 tahun 2021 ya. Kalau dulu kan kita harus nyertain surat keterangan kita BP UMKM. Kalau sekarang itu nggak perlu, tinggal melaporkan ini Mas, omset kita atau realisasi kita ya, itu tinggal dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Itu juga udah ada ininya di lamannya pajak Go ID. Teman-teman UMKM tinggal download aja, terus tinggal ngisi. Itu kalau mau memanfaatkan ini lumayan lah, 3 bulan nggak usah bayar kan. Lumayan, Bu. Posisinya begitu. Buat modal usaha, buat tambah modal. Iya, buat ngasih THR ini para pegawainya juga. Kayak gitu tuh Mas. Oke. Gitu. Nah Bu, kalau misalkan sudah bayar tuh, apa perlu lapor Bu ya, untuk yang biasa UMKM Bu kan? Biasanya kan ada tuh orang-orang tuh yang masih lapor gitu. Nah untuk yang UMKM ini apa perlu lapor Bu? Lapornya nanti Mas di itunya dia, di SPT tahunan dia kan, tinggal dilampirkan aja. Jadi kan bukti bayarnya, berarti Bu ya? Ya, bukti bayarnya kita lampirkan. Tapi karena sekarang ini posisinya pakai insentif pajak, itu tadi kita harus melaporkan realisasi tiap bulan. Jadi itu yang harus kita laporkan. Itu harus dilaporkan tiap bulan. Kalau untuk UMKM yang ikut di program insentif COVID ini, itu ada pelaporan tambahan lah, seperti itu. Itu. Oke. Nah, sambil lalu nih, itu sih. Untuk teman-teman nih yang mau bertanya nih, kami tunggu nih, sambil boleh langsung di komen, di kolom komentar ya gitu. Karena kita bagi teman-teman nih yang memang masih bingung pajak UMKM itu apa aja sih gitu. Nah, ada Bu Gita di sini, boleh tuh langsung disampaikan di kolom komentar gitu ya. Diketik aja pertanyaannya, nanti saya bacakan di sini Bu ya, betul Bu ya. Nah,
sambil lalu Bu nunggu ini teman-teman nih yang mau bertanya. Bu, misalkan ada case ini Bu, ini kemarin saya ini sih ada sharing-sharing sih sama ada sih teman saya sih yang dia sudah berkeluarga gitu Bu ya. Si suami itu bekerja Bu. Sedangkan istrinya itu dia punya usaha kecil-kecilan gitu loh Bu. Nah, dia tanya, Mas, kira-kira ini saya perlu bayar pajak nggak gitu kan? Kan suami saya sudah kerja tuh sama perusahaannya dipotong gitu Bu. Nah, masa saya harus bayar pajak lagi gitu? Nah, itu mungkin dari Bu kita bisa ini Bu bisa dikasih pencerahan gitu. Iya. Ya, ini bagus nih pertanyaannya, Mas. Jadi kalau misalnya kita posisinya berpasangan atau suami istri, tadi kan posisinya suami bekerja, istri punya usaha berarti ya. Kecil-kecilan ya, betul Bu, kan usaha. kita sampingan Bu online gitu Bu kan banyak ya. Ya, betul. Ya itu tadi Mas, kalau posisinya seperti yang tadi, kalau kita ngelihat di kita mengesampingkan insentif Covid ya, di posisi normal. Jadi nanti istri ini bisa dia menghitung sendiri finalnya dia itu tadi. Jadi apa namanya omset per bulan. Kalau dia mau pakai NPWP-nya suaminya aja, nggak apa-apa. Nanti kan digabungin. Jadi ini kalau misalnya kita sudah buat para wanita ya, para perempuan-perempuan yang ada di sana. Jadi kalau kita posisi sudah menikah, ya itu boleh digabung antara kewajiban pajaknya suami dengan istri. Ya, jadi NPWP dalam satu rumah satu aja cukup. Kecuali kalau misalnya memang si istrinya memang kepengen punya NPWP sendiri, silakan, ya kan? Itu berarti terpisah kewajiban pajaknya. Tapi digabung aja nggak ada masalah. Jadi misalnya nih Mas Badrut, saya jadi contoh ya, Mas Badrut yang kerja di kantor, kemudian istrinya Mas Badrut posisinya yang punya usaha, maka ini istrinya Mas Badrut tinggal menghitung omset per bulan aja. Dalam posisi kalau misalnya hari-hari normal. Hari-hari normal itu silahkan untuk membayar PPh-nya tiap bulan. Nanti kan buktinya disimpan. Nah, ketika waktunya untuk melaporkan SPT WP orang pribadinya Mas Badrut, nanti bukti-bukti pembayaran tadi ikut dilampirkan dan kemudian omsetnya nanti dicatat di salah satu ada di lampirannya nanti SPT WPOP yang 1770 yang dipakai ya kalau nanti SPT-nya itu di sana ada penghasilan final, masukkan aja di situ, dilaporkan posisinya. Udah nggak, itu tapi tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi penghasilannya harus ditambahin lagi sama suaminya enggak, karena memang posisi istrinya masuk ke UMKM tadi, gitu Mas. Jadi seperti itu. Bisa berarti seperti tetap harus bayar Bu ya, berarti Bu ya, meskipun si suaminya itu bekerja dan perusahaan yang kerja itu motong Bu ya, sudah dipotong pajak, kan tapi nanti, si istri yang punya usaha wajib tetap harus bayar juga berarti, gitu Bu ya. Jadi mungkin mekanismenya kalau misalnya Mas Badrut dulunya kalau istrinya tidak berusaha, misalnya istrinya tidak ngapa-ngapain di rumah, pakai 1770S atau SS, ya kan? Tapi karena ini mau masukkan penghasilan istrinya, pakai 1770, tapi tetap nihil aja kalau memang posisinya sudah dipotong semua nihil, pakai A1 atau A2, misalnya PNS, kemudian istrinya, ya tinggal memasukkan aja bukti dia bayar. Sama biasanya ada lembar yang khusus untuk mencatat omset, udah itu aja. Tinggal itu posisinya. Ini ada juga nih pertanyaan Mas, apakah semua UMKM itu ini masuk ke WA saya sendiri? Apakah UMKM itu, apakah UMKM itu semuanya jenis UMKM itu masuk ke dalam apakah semua usaha yang memang di bawah 4,8 miliar omsetnya itu masuk ke kategori UMKM? Pertanyaannya seperti itu. Nah ini mungkin saya bisa jawab ya Mas ya. Mungkin jadi begini. Yang bisa masuk dalam posisi UMKM dalam PP 23 ini yang bisa memanfaatkan insentif UMKM itu memang pada dasarnya semua UMKM tapi ada kecuali, tetap ada kecuali yang pertama adalah kecuali itu misalnya dia penghasilannya berasal dari pekerjaan bebas Mas. Pekerjaan bebas itu seperti apa ya? Pekerjaan bebas itu ada kategorinya. Kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang PPH pun ada, kalau misalnya di PP ini pun ada. Jadi di antaranya pekerjaan bebas itu seperti yang profesi. Jadi contohnya misalnya akuntan, dokter, kemudian pengacara, konsultan, seperti itu tidak termasuk di dalam kategori ini, gitu ya. Terus ada pemain musik. Jadi kategorinya itu banyak Mas. Ada pengarang, peneliti dan lain sebagainya karena itu diatur sendiri di peraturan lain terkait dengan
penghasilan dari pekerjaan tertentu. Nanti menghitungnya menggunakan norma. Kalau masih di bawah 4,8 miliar ya pakainya norma karena tidak menyelenggarakan pembukuan. Gitu. Nanti dari situ. Jadi untuk yang golongan ini itu nggak masuk. Kemudian yang kedua adalah yang penghasilannya itu memang sudah diatur dalam ketentuan lain yang sifatnya juga sama-sama final. Contohnya pekerjaan konstruksi, pengusaha konstruksi lah. Oh, konstruksi. Konstruksi itu kan punya aturan sendiri ya, punya PP sendiri yang mengatur terkait dengan perpajakannya dia, dan memang sudah final dari awal, udah final kan mereka itu. Jadi dia nggak masuk di dalam kategori UMKM yang ada di PP ini gitu. Kemudian kalau misalnya ada lagi penghasilannya itu penghasilan dari luar Indonesia dan sudah dipotong pajak sana di luar negeri, sudah dipotong pajak di luar negeri juga itu nggak masuk dalam kategori UMKM ini. Jadi itu. Jadi gitu Mas. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak semua ya kita bisa pakai. Dan satu lagi kalau misalnya ternyata penghasilannya itu adalah non objek pajak, ya dia juga nggak bisa pakai PP ini. Jadi itu ada aturannya di PP 23 itu ada. Jadi nggak semua. Mungkin tadi teman saya yang tadi Bu, sorry Bu, saya potong Bu. Yang konstruksi tadi Bu ya, yang konstruksi misalkan Bu ya, contohnya itu misalkan anggap saya Bu ya punya kayak semacam usaha untuk renovasi rumah gitu Bu. Kan itu kan juga penghasilannya nggak pasti gitu Bu. Nah, itu apakah termasuk apakah masuk di pengecualian untuk ini Bu, untuk yang PPH tadi itu Bu ya? Yang apa tadi Mas? Ulang Mas, agak nggak jelas ya, ini, suaranya. Punya usaha Bu ya, punya usaha yang untuk renovasi rumah misalnya Bu ya. Itu kan konstruksi kan kalau saya lihat sekilas sih kan itu kan kayak memperbaiki bangunan kan kayak bangun gitu Bu ya, kayak konstruksi gitu kan. Tapi kan dia kecil-kecilan Bu, kecil-kecilan gitu, buka usaha kayak dari rumah ke rumah gitu Bu. Nah, apakah itu masuk PPH UMKM yang bisa pakai normal 5 atau yang pengecualian itu Bu gitu? Karena juga saya sih kurang jelas sih Bu gitu. Oke Mas, kalau kita lihat dari definisi dari usaha konstruksi, jasa konstruksi itu kan ada 3 tuh. Dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, sama pengawas konstruksi. Jadi posisinya 3 semua usaha yang memang masuk ke dalam 3 jenis jasa konstruksi itu dia diatur sendiri. Dan itu juga final Mas. Dan itu juga cukup ya kecil sih. Maksudnya dia nggak sama dengan tarif PPH lain posisinya. Jadi dan di masing-masing ini ada kategorinya lagi. Jadi ada jasa konstruksi, jasa apa tadi tuh dari mulai perencana, pelaksana sampai ke pengawas konstruksi. Itu di dalamnya ada kategori lagi. Kategori dari usaha kecil, menengah gitu lagi dibagi lagi. Tarifnya itu ada lagi Mas. Ada pembagiannya lagi Bu ya. Betul, dan ini ntar lagi ada keluar PP terbaru sih terkait dengan final itu tadi. Seperti itu. Jadi ya mereka memang khusus ya untuk jasa konstruksi ini. Gitu. Jadi mungkin nanti temennya Mas Badrut bisa lihat terkait dengan renovasi, kemudian apalagi tadi itu ya itu tuh masuk di pelaksana konstruksi. Tapi tergantung sih, satu perusahaan konstruksi kadang dia bisa melaksanakan 3-tiganya. Memang nanti tergantung dia masuk ke field yang mana, nanti persentase dari final PPH finalnya akan mengikuti itu, mengikuti perannya dia masuk ke mana, seperti itu, gitu Mas. Iya. Yang tadi itu Bu, yang bukan objek pajak Bu ya, yang terakhir Bu jelasin itu bisa dijelaskan Bu ya? Apa itu Bu? Bukan objek pajak itu ada di Undang-Undang PPH. Posisinya yang non objek PPH, bisa non objek PPH ada di sana. Itu contohnya apa ya? Contohnya banyak sih Mas, sumbangan misalnya kayak gitu ya. Sumbangan, kemudian ya termasuk ada beasiswa, kemudian ada bantuan sosial seperti yang kayak gitu-gitu kan emang dia non objek pajak ya, warisan yang diterima oleh orang tertentu satu garis lurus seperti itu emang ada. Jadi kan bisa jadi misalnya ada suatu badan usaha tapi dia pemasukannya dari sumbangan semua misalnya seperti itu ya. Nah itu kan non objek pajak tuh posisinya, kecuali nanti itu dibuat apa lagi, baru setelah diproses sumbangan mungkin baru di situ timbul kewajiban pajaknya setelah ada pemrosesan di dalam. Tapi ketika nerima ya itu bukan objek pajak gitu. Gitu Mas.
Berarti yang apa? Kayak sumbangan, Bu ya. Terus Ya, beasiswa, kan kayak terus yayasan kan yang bisa jadi kan mereka menerima donasi, ya kan? Kalau misalnya mm, bentuknya yayasan, mm, kan bisa aja kan mm, mereka ada donasi atau apa namanya ada sumbangan mm. atau hibah misalnya seperti itu kan, itu Oke. termasuk yang Kalau ini non Bu, kalau objek misalkan pajak. kayak nih, yang mahasiswa Bu, yang mahasiswa, mahasiswa nah, mungkin yang kan sekarang kan banyak yang ini Bu ya, ada banyak PHK ya. Mungkin kalau yang misalkan Hmm. dikasih orang tua gitu Bu, atau donasi saudara itu Ya termasuk masuk non objek pajak kategori itu. itu nggak Bu ya? Oh, Termasuk oke. non objek Ya pajak, udah termasuk nggak yang pada kena pajak Bu terima ya? beasiswa. Nah, termasuk yang terima beasiswa, Oh, bidik misi misalnya, tapi beda lagi, terus mereka hmm, punya usaha habis itu. Misalnya mereka punya usaha, memang oh, dia dapat hmm, pendapatan dari orang tua, hmm, dapat dari hmm, beasiswa, oke. hmm, Itu non objek pajak, hmm, betul. Tapi terus ketika itu mereka mengelola uangnya, akhirnya dia bikin usaha nih, buka fotokopian hmm, misalnya atau buka apa namanya online shop atau bukan online shop misalnya bikin apa namanya jasa pemotretan pas wisuda apalah itu udah masuk ya, beda lagi mas urusannya pendapatan dia ketika hmm, mendapatkan dari pekerjaan apa namanya tadi usahanya dia misalnya jual usaha, jual oke, makanan atau apa nah itu beda lagi hmm, nanti kita konsekuensinya gitu hmm, intinya oke, sih oke, kenapa sih kok sampai ada pajak UMKM ini dibuat khusus hmm, karena pengen ini ya merangkul dan menumbuhkan awareness dari UMKM untuk ikut serta dalam kewajiban perpajakannya gitu. Itu sih hmm, kayaknya. oke, Soalnya kan oke, kita self assessment ya Mas ya. Self assessment kan di ya, Indonesia itu. Jadi kan kita memang harus membangun ya, kesadaran posisinya. Pemerintah cuma ngasih hmm, regulasi yang bisa hmm, digunakan. Masalahnya nanti hmm, law enforcementnya kan dari DJP atau Fiskus bisa sih mereka melakukan ekstensifikasi dan lain sebagainya, tapi sebagai warga negara sendiri posisinya memang ya kita diajak untuk ikut ayo ikut bangun negara nih bareng hmm, seperti itu. Makanya mereka dikasih beberapa hmm, insentif-insentif atau perlakuan khusus terkait dengan kewajiban di perpajakannya. Kayak gitu sih hmm, kira-kira. oke, oke. Bu, Mm-mm. ngomong-ngomong nih Begitu Bu, Mas. Mm. kan UMKM ini kan banyak Bu ya. Dari Mm-mm. mungkin ada yang lulus SMA dia usaha Bu. Mungkin ada Mm-mm. yang udah tua masih usaha gitu. Nah, ada Oh nggak iya Bu iya iya. minimal minimal umur atau batasan umur gitu Bu. Supaya Mas, saya masih kecil loh Mas, masih umur 19 kok. Gak perlu lah kan gitu kan. Ada yang kayak gitu Bu. Nah, kira-kira Bu, ada nggak maksudnya minimal umur atau usia nih orang nih berpajak gitu Bu, biar nanti orang-orang yang lagi apa yang muda-muda ini nggak bingung nih. Kalau emang dia masuk usia itu ya bayar aja kan gitu Bu. Ada nggak Mm-mm. kira-kira Bu minimal umur Yang atau batasan umurnya? Oke, ya Mas. Kalau kalau misalnya kita ngelihat umur tuh nggak ada batasan ya Mas ya. Posisinya terkait Hmm, dengan ini nggak ada batasan umur kalau hmm, terkait dengan kewajiban perpajakan. Kalaupun nanti hmm, ternyata pelaku usahanya itu ternyata masih di bawah umur, ya kan? Di bawah umur, belum hmm, dewasa, memang belum punya KTP segala kan nggak bisa iya, ngurusin PWP. Maka yang bertanggung jawab iya, adalah orang tuanya atau siapapun walinya hmm, terhadap hmm, ini penghasilan hmm, ini. Jadi seperti itu. Jadi masih tetap ada kewajiban yang mengikuti posisinya. Tapi ini lagi-lagi hmm, ini adalah ini ya kewajiban apa awareness atau iya, kesadaran posisinya. Kalau saat ini kita kan hmm, seperti itu kesadaran apakah hmm, mau mengikuti aturan atau enggak. Nah gitu. Jadi walaupun dia masih hmm, muda ya udah nggak ya tetap harus gitu gimana ya berarti pakai hmm, NPWP yang lebih dewasa orang tuanya misalnya seperti hmm, itu hmm, nanti akan digabungkan ke situ hmm, gitu Mas. Nah ini ada pertanyaan nih iya. Oh ya ini nih, sanksi untuk pertanyaan ini Bu. UMKM Oh, ini Bu, sanksi sanksi kalau mana? UMKM yang tidak bayar Bu. Kalau misalnya nih, anggaplah ada misalnya saya Bu UMKM, tapi saya nggak mau bayar Bu, nggak mau bayar pajak gitu loh Bu. Terus apa sanksinya Bu gitu Bu? Kalau misalnya nggak ada sanksi Oke. kan saya enak aja nggak bayar gitu loh Bu. Nah itu dari Jadi peraturan bisa, mungkin bisa dibilang seperti gimana ini gitu Mas. loh Bu? Nah ya ini Iya. pertanyaannya bagus banget nih Mbak. Jadi kan kalau pertama tadi kita self assessment memang, jadi kita mau bayar atau Hmm, enggak itu tergantung kita, ya kan? Mau bayar mau enggak, mau lapor, iya. mau punya NPWP apa enggak itu tergantung warga negaranya mau apa enggak. Nah kewajiban dari Hmm, negara dalam hal ini diwakili oleh hmm, DJP sebagai ininya hmm, ya apa namanya leading sektornya itu adalah membuat regulasi, yang kedua adalah mengawasi. Nah, saat hmm, ini rupanya
kecanggihan dari DJP itu dalam melakukan tracking terhadap transaksi-transaksi yang ada di bawah tangan melalui transaksi elektronik, transaksi di media sosial, itu sudah berjalan, Mas. Jadi itu mereka memiliki big data terkait dengan yang ada di medsos. Nah, jadi kalau misalnya tanya sanksinya apa sih kalau nggak bayar pajak? Sanksinya itu ada, terlambat itu ada sanksinya, ya kan? Terlambat tidak lapor, terlambat tidak bayar ada, tapi hanya bisa diimpose atau diberlakukan itu ketika memang ketahuan posisinya, ya. Khusus untuk misalnya untuk yang belum memiliki NPWP, ya kan? Itu nanti DJP saat ini memang sedang melakukan tracking terhadap transaksi-transaksi yang posisinya berjalan di dunia maya. Itu mereka bisa melakukan tracking sekarang. Jadi bisa dibilang untuk teman-teman yang posisinya sudah melakukan perdagangan yang transaksi-transaksi yang sifatnya online dan memang belum terdeteksi, ya mungkin masih bisa aman-aman gitu ya posisinya. Tapi nanti suatu hari bisa jadi kena sampling, kemudian itu bisa dihitung. Dan DJP memiliki hak untuk bisa melihat sampai ke transaksi kalau untuk urusan perpajakan. Ya, ke transaksi ke bank itu bisa. Jadi kerahasiaan dalam posisi ini untuk kepentingan negara itu bisa dibuka posisinya. Gitu. Makanya kalau mungkin teman-teman sering dengar sekarang beberapa teman-teman yang sekarang pada digital ini ya, ada yang medsos, ada yang jadi endorse, mungkin suka nge-endorse apa, kemudian YouTuber dan lain sebagainya kan sekarang udah mulai ditertibkan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya sanksinya ada, Mbak. Ada, kemudian ada dan itu ada di aturannya. Cuman apa ada sanksinya, kapan kenanya? Kapan kenanya nunggu surat aja dari kantor pajak ya posisinya. Karena posisi kan self assessment, Mas. Self assessment, sementara kalau Dispos adalah fungsinya memonitor gitu loh. Jadi gitu. Nah, tapi tambah ke sini sepertinya sistem perpajakan kita dan sistem monitoringnya tambah dicanggihkan sesuai dengan kecanggihan dari teman-teman yang memang transaksinya sekarang kita kan tahu ya lebih banyak melalui digital gitu kan. Jadi digital ekonomi tambah tinggi, mereka juga sama gitu loh. Jadi mereka punya database dan ini ada beberapa orang yang memang saya bilang ke saya bahwa mereka nggak pernah melakukan laporan ataupun apapun, tapi mereka memang berbisnis ya kan, tapi nggak punya NPWP segala, dapat surat sih dari DJP gitu ya. Ini kayaknya Anda memiliki potensi sekian dan mereka merasa nggak punya NPWP, nggak punya ini, kok bisa tahu ya? Dan saya juga nggak pernah pernah lapor, kok bisa tahu? Nah, memang karena mereka punya database sekarang gitu, kayak gitu tuh, Mas. Jadi mungkin buat teman-teman posisinya seperti itu, nunggu ketahuan atau kita sekarang sukarela deh kita ini self assessment kayak gitu. Potensinya seperti itu. Jadi tidak bisa itu Bu ya, yang sekarang nih posisinya yang belum nggak pernah bayar nih, padahal dia punya usaha gitu ya. Jangan terang-terang aja gitu ya. Nanti tiba-tiba ada surat nih datang, kamu beli ini, kamu ada potensi ini ya, nanti dipanggil Bu ya, Ya, tinggal harus suruh bayar gitu Bu ya. Iya, gitu. Jadi bisa tergantung anunya dia ya, karena mereka punya data juga, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan data, Mas. Jadi misalnya ada surat seperti itu, kita sendiri mungkin punya pencatatan ya, kita kasih yang sesuai punya kita, ada buktinya, kan ada seperti itu bisa. Jadi kita tetap bisa untuk berkomunikasi lah dengan teman-teman di JP. Biasanya kan akan dimintai keterangan dulu kan, posisinya gitu. Oke. Ya. Bu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, dari Ibu Firsa nih. Apa NPWP yang digunakan bisa NPWP perorangan atau badan harus buat NPWP sendiri? Ini Bu Firsa ini bingung Bu, apakah NPWP yang digunakan itu apa NPWP pribadi Bu ya, atau perorangan atau harus badan gitu loh Bu? Nah ya. Bu. Oke, makasih Mbak Firza ya pertanyaannya ini. NPWP-nya apa? Ini NPWP-nya sih tergantung kita memang usahanya bentuknya apa. Mau orang pribadi bisa pakai NPWP kita sendiri sebagai pribadi atau memang bentuknya badan, ya kita bentuk. Kalau misalnya NPWP-nya bentuk badan itu kan pastinya ada embel-embel yang lain ya. Misalnya harus ada notaris juga, dari notaris, ada TDP, ada apa, mungkin ada persyaratan-persyaratan. Tapi kalau memang usaha kita sendiri,
ya kita pakai aja NPWP pribadi. Kalaupun kita udah punya NPWP, terus kita baru berusaha sekarang, ya nggak usah buat lagi, pakai aja yang ada. Gitu. Seperti yang tadi Mas Badrut nanya itu, yang suami istri, istrinya sekarang punya usaha catering misalnya, bikin pesanan lebaran, hampers lebaran dan lain sebagainya, ya pakai aja NPWP suaminya, itu pun nggak ada masalah. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Kalau kita lihat sekarang ini, termasuk administrasi perpajakan juga sudah mulai disimplify, sudah mulai simple gitu ya, nggak terlalu ribet seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman yang sekarang mau berusaha, mau bikin usaha ataupun yang sedang tengah-tengah berusaha tapi pengen ikut memenuhi kewajiban perpajakannya, nggak usah takut, nggak usah pusing, karena insya Allah sudah nggak terlalu ribet ya. Ada banyak insentif, kemudian ya banyak yang bisa ditanya sih, konsultan ada kalau bingung. Kalau misalnya ada budget lebih silakan. Tapi kalau misalnya enggak, ya langsung telepon ke DJP juga ada, juga bisa. Terus kemudian aplikasi-aplikasi digital juga sangat membantu teman-teman semua untuk bisa merapikan pencatatan maupun pembukuan. Nah, seperti itu. Itu sih. Oke, itu tadi ya jawabannya dari Bu Firsa ya. Semoga Bu Firsa tadi bisa menangkap ya dan mengerti ya maksudnya yang sudah kita sampaikan. Nah, Bu, ngomong-ngomong nih Bu, misalkan nih nyambung dari pertanyaan tadi nih, Firsa, misalkan dia punya usaha gitu Bu, usaha bentuk CV, terus dia juga punya toko gitu Bu, toko sendiri gitu loh Bu. Nah, apakah dia cukup bayar di CV-nya aja atau dua-duanya bayar gitu? Kan jadinya double nanti Bu gitu. Nah, ini kan gini, sekarang kalau bentuknya CV, berarti kan CV itu pasti punya NPWP sendiri. Ya kan? Nah, kalau dia punya toko, apakah toko ini bagian dari CV-nya atau bukan? Kalau misalnya si toko ini adalah punyanya yang punya CV, misalnya begitu ya, salah satu pemegang saham di CV, tapi dia nggak ada hubungannya sama CV, itu kan artinya bahwa di sini ada kewajiban pajak yang berbeda. Jadi toko ini kalau memang punya Mas Badrut nih, berarti ya urusannya sama Mas Badrut sendiri, gitu kan? CV, ya urusannya sama CV sendiri, perhitungannya pasti beda. Makanya kita lihat, tapi kalau toko ini adalah bagian dari CV, memang dia toko tapi bentuknya CV atau CV ini punya beberapa toko ya, ya berarti nanti ini yang akan digabung. Jadi kalau misalnya tadi kita ngelihat dari UMKM omset 4,8 miliar setahun tuh Mas, itu kalau misalnya ini UMKM punya beberapa cabang-cabang itu adalah gabungan. Jadi omset itu adalah gabungan ya Mas. Gabungan dari tokonya punya fotokopian 5 nih. Fotokopiannya ada 5 tempat. Ya kan? Di Gubeng Kertajaya ada, di Jalan Erlangga ada, di Jemur Sari ada, itu tinggal digabung aja. Omsetnya adalah gabungan sifatnya. Jadi kalau ya itu tadi sih. Kalau misalnya tadi CV sama toko itu beda entitas, ya berarti beda-beda cara pelaporannya. Tapi kalau emang gabung, ya udah gabung jadi satu. Jadi nggak ada double sih sebenarnya. Seperti itu. Oke. Ini sambil nunggu tren lagi. Nih, jadi sebelum ini ya sudah banyak ya penjelasan dari Bu kita ya Bu ya. Jadi harusnya sih bukan hal yang susah Bu ya, berarti Bu ya untuk UMKM nih. Kalau mau berkontribusi ke negara nih, silakan gitu Bu ya. Karena sekarang itu mau daftar FWP sudah gampang Bu ya. Tinggal kita bisa online Bu ya, bisa online. Tinggal kita daftar di DJP online, nanti ada malah di situ ada panduannya Bu ya, ada panduannya, tinggal daftar, nanti NPWP-nya kalau udah jadi langsung dikirim ke alamat yang bersangkutan gitu Bu ya. Bahkan sekarang udah ada NPWP online juga kan Mas, NPWP-nya NPWP digital bentuknya. Berarti nggak perlu cetak berarti Bu ya, nggak perlu ada kartu sekarang gitu. Udah ada, ya sekarang ada versi kartu digital, jadi nggak harus bawa-bawa gitu tuh. Bahkan yang lama-lama pun itu bisa kita mau daftar minta yang digitalnya. Seperti itu. Ada terlewat. Nah kemudian jadi apa namanya, ada terkelewat nih. sorry tapi nggak kedengeran kan ya karena saya pakai headset. Jadi teman-teman yang pengen daftar ini juga Mas, kalau teman-teman yang pengen daftar NPWP tapi bentuknya badan, misalnya mungkin ada yang pengen bentuk PT gitu ya,
tapi Iya. masih masuk UMKM, itu sekarang bahkan pendaftaran NPWP itu bisa juga dilakukan oleh notaris, di mana kita mau pengen daftarin. Jadi ada notaris-notaris itu juga diberi hak untuk bisa bantuin si ini nih yang punya usaha untuk mendaftarkan NPWP gitu. Jadi sekalian dia daftarin apa namanya itu akte pendirian, sekalian NPWP-nya diurusin sama notarisnya. Itu sekarang juga boleh. Jadi nggak harus si ininya. Nggak harus ngurus sendiri berarti Bu ya? Nggak harus ngurus Bisa. sendiri ke KPP. Jadi Bisa. sekalian berarti Ini Bu, untuk yang- sekalian ya buat akte langsung keluar NPWP-nya gitu Bu. Ya? Sekalian seperti itu. Gitu Mas. Ya, ya, ya. Nanti kalau udah, Berarti saya yakin sekarang sih sudah- beberapa teman mungkin ngerasa lega gitu loh kalau sudah bayar pajak. Ada rasa kebanggaan tersendiri ketika kita akhirnya bisa ikutan untuk involve di dalam pembangunan kan, walaupun cuma 10.000 rupiah per bulan nih misalnya. Iya. Misalnya cuma segitu gitu ya, itu pun sudah ngerasa wow, gue ini loh ikut membangun negara gitu, kayak gitu sih. Kita kan mungkin nggak ngerasain ya, tapi bidik misi teman-teman yang kuliah itu kan sekarang ada, mungkin sekarang KIP namanya ya, BOS, kemudian ada BOK, ada juga apa namanya ini yang sekarang subsidi untuk BPJS, semua itu kan memang dari uang-uang dari pembayar pajak ya. Dan beasiswa-beasiswa yang lain, dan bansos-bansos, dan kemudian ya segala macam lah, semua yang kita ini ya mostly dari pajak teman-teman semua gitu. Gitu. Oke. Jadi apa pajak seberapapun Mbak ya, seberapapun pajak yang dibayarkan itu pasti berdampak Bu ya untuk kelangsungan atau pembangunan negara ini gitu Bu ya. Baik itu dari pendidikan, dari sarana dan prasarana Bu ya, maupun dari yang lain gitu. Ya. Oke. Ini kita bayangin aja Mas, posisinya sekarang. Iya. Kita ini tax ratio-nya tuh cukup rendah loh, di ASEAN aja kita cukup rendah, di atas Myanmar, yang lainnya di atas kita. Berarti kan artinya sebenarnya kan potensi kita, potensi penerimaan pajak kita tuh masih nggak apa-apa. Sama kayak saya tadi, potensi sama kayak saya tuh tadi tuh. Potensi penerimaan pajak kita tuh sebenarnya masih tinggi gitu loh. Bayangin kita posisi sekarang aja kita bisa mengadakan beasiswa, kemudian belum pembangunan infrastruktur pastinya, terus kemudian subsidi-subsidi, itu kan kalau misalnya kita tambah bagus lagi tax ratio itu, ya insya Allah kita tambah bisa lagi untuk menyalurkan ke ini ya, hal-hal yang sifatnya subsidi itu tadi, gitu. Berarti memang potensinya besar Bu ya di pajak Bu ya, dan potensi besar. Selama ini berarti masih belum maksimal berarti Bu ya. Jadi masih jauh kita, tax ratio-nya. Setahu saya itu ini Bu ya, 1000 berapa Bu ya? 1.900 triliun kalau salah Bu ya. Penerimaan pajak dari penerimaan negara dari pajak Bu ya. Jadi kalau misalkan nih warga negara dari 65 juta UMKM itu sadar Bu ya, atau dia akhirnya tahu bahwa pentingnya pajak gitu Bu ya. Dan mereka mau bayar, mau membantu negara, harusnya bisa lebih dari itu gitu Bu, kita ya. Iya Mas, betul banget. Jadi apa namanya, itu baru dari UMKM loh ya, masih banyak, dan kita sekarang juga berusaha untuk mengembalikan investasi dari luar ke dalam negeri dengan beberapa insentif di bidang investasi juga. Jadi supaya rich itu, yang para crazy rich itu bisa mengembalikan uangnya ke Indonesia aja. Jadi nggak keluar mereka gitu. Di sini. Jadi dari segala sisi ya. Gitu. Oke. Mungkin barangkali teman-teman sih masih ada yang mau ditanyakan nih. Kita sambil tunggu Bu ya. Ya, silakan. Oke. Mungkin dengar apa namanya? Kesibukannya apa Bu ya? Saya sementara ini saya itu sekolah ya, yang jelas saya di PDIA dan sekolah Bu ya. PDIA Universitas Erlangga. Semester 4 sih Mas sekarang. Jadi kalau untuk ngajar di kampus saya off dulu karena tugas belajar posisinya. Ya, jadi ya ini paling saya tetap untuk ngasih apa namanya webinar di bidang yang saya memang kuasai ya, diantaranya di perpajakan ini. Ya yang pastinya sibuk lainnya ya ngerjain disertasi lah pasti. Oh, gitu, pasti. Ini kan sudah baru semester 2 nih Bu, sudah disertasi semester 4 ya? Mas.
semester 4. Oh, Belum sorry. masuk ke Belum disertasi, empat. tapi sudah iya, Iya. tapi preliminary atau praproposal sudah mulai sekarang. Hmm. Seperti itu, sambil tetap untuk ya itu tadi ya, apa namanya, edukasi di bidang perpajakan tetap saya lakukan walaupun tidak melalui ngajar di kampus, tapi tetap Mm-mm. dengan teman-teman yang ada di forum dosen pajak, di IAI, kemudian di Tax Center, itu masih seperti itu. Hmm. Gitu Oke, ya. oke. Ini kan semuanya kerja keras Oke, semua orang sih kalau menurut saya. iya, iya, iya. Oke. Bu, ibu kita nih sinyalnya masih belum ini bisa Bu ya? Masih belum oke Bu ya? Masa sih Karena Mas? iya Bu, di sini Saya coba gambarnya lagi, Bu kita tuh pecah Bu gitu. bentar. Nah, itu Bu. Nah, ini baru jelas nih Bu. Tuh. Ini jelas sekarang. Nah, jelas Bu sekarang Bu. Saya kira dari tadi tuh Hmm, sinyalnya Bu. ini Oke. tadi Nah, padahal sudah Bu, saya ganti kita tethering loh. Mm-mm. oh, tethering. Bu, ini kita sudah hampir 1 jam lebih Bu. Kita sudah Oh berbincang-bincang ya dengan iya. kita ya. Mm-mm, Sudah banyak mm-mm, insight, sudah banyak informasi nih tentang pajak nih yang penting yang harusnya diketahui oleh para pelaku usaha Bu yang di luar sana ya, yang khususnya yang masih berstatus atau bisa dikategorikan sebagai UMKM Bu ya. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi untuk kita nih yang tidak bayar pajak selama kita memiliki usaha dan memiliki penghasilan. Harusnya kita wajib bayar pajak Bu ya. Ya. Lebih-lebih ini juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia Bu ya ke depannya gitu. Apalagi sekarang kondisinya negara kan lagi kena dampak corona Bu ya. Jadi penghasilan pasti turun Bu ya karena ada ada beberapa insentif yang memang itu secara nggak langsung itu akan mengurangi pendapatan negara gitu Bu ya. Nah, Bu ini terakhir Bu ya dari Bu kita nih kira-kira Bu pesan untuk UMKM Bu untuk apa supaya apa ya istilahnya bagaimana sih istilah pentingnya kalau kita ini bayar pajak ini kita nih benefit ya baik itu secara langsung maupun nggak langsung apa yang kita dapatkan Bu? Ini Bu. Oke, makasih Mas Badrut. Mungkin saya cuma mau bilang Ya. bahwa buat teman-teman UMKM jangan takut untuk ini ya, untuk mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terutama teman-teman yang mungkin di level mikro ya, di level mikro yang baru mulai usaha, baru mulai apa namanya, baru mulai merintis usaha. Nah, kalau sekarang ini sih kita memang masih ada insentif insentif untuk UMKM ya. Jadi ada tax holiday masih libur sampai bulan Juni. Nah setelah itu kita masih nggak tahu apakah masih ada apa enggak, tapi at least dengan adanya insentif seperti ini, teman-teman udah bisa mulai paling enggak daftar dulu, misalnya yang belum punya NPWP gitu. Nah nanti setelah ini kita mulai pelan-pelan untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan kita gitu. Jadi buat teman-teman ini nggak ribet kok. Kalau saya rasa sekarang administrasi perpajakan sudah semakin simple, ya kan? Semakin simple dan kemudian kanal-kanal bantuan pun banyak. Teman-teman UMKM bisa langsung ke KPP setempat misalnya. Biasanya ada hotline-nya juga kalau memang tidak menerima tatap muka. Bisa ke Pajak Go ID langsung, bisa ke teman-teman konsultan pastinya yang banyak. Ini di consulting juga bisa. Kemudian tax center di beberapa universitas itu pun juga pasti siap untuk membantu asistensi ya terkait dengan harus ngapain sih kita gitu. Jadi teman-teman yang sekarang lagi punya UMKM, lagi mulai usaha atau yang sudah lama usaha, oke kita sama-sama bangun negara ini dengan ya lewat UMKM yang patuh sama pajak. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Bu, tambahan lagi Bu terakhir Bu ya. Oh iya, ini iya, apa-apa. Apa namanya? Ini ada pengalaman juga dari teman saya Bu. Nih, teman saya ini memang dia mau lapor gitu, mau apa bayar pajak. Cuman ketika ke KPP gitu Bu ya, itu kok kesannya takut gitu, takut ditangkap atau gimana gitu loh. Nah, itu gimana Bu untuk yang seperti itu gitu? Nggak usah takut sih. Saya tahu sih semua orang pasti kalau udah hubungannya sama pajak mungkin takut ya. Paling nggak kalau memang mau mulai mau ke KPP langsung nggak usah takut lah. Menurut saya sekarang udah jauh lebih ini ya, teman-teman KPP juga mereka sudah dibekali caranya untuk bisa komunikasi dengan baik dengan teman-teman pajak. Kalaupun masih takut ke KPP ya minta tolong ke konsultan lah. Kalau saya rasa seperti itu, minta tolong ke konsultan atau mau minta tolong ke mana namanya, ke tax center juga bisa. Tapi saya rasa teman-teman di mana di KPP sekarang juga udah sangat welcome ya dengan
yang nanya. Buat teman-teman yang nggak usah takut lah, nggak usah takut sekarang. Kalau saya rasa sama-sama. Tapi memang ini ya diperlukan juga buat teman-teman UMKM untuk tetap mengikuti peraturan-peraturan perpajakan sih. Mungkin itu bisa. Jadi kalau ketika diskusi dengan teman-teman di KPP itu bisa nyambung gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama. Kalaupun nggak bisa ya kita masih ada konsultan ya. Yang jelas memang konsultan tugasnya membantu orang yang kesulitan ya kan, konsultan komponen yang kesulitan ya itu gitu loh. Jadi itu, tapi nggak usah takut lah. Kalau saya rasa yang penting kan kita transparan dengan yang kita jalankan ya usahanya, itu aja sih. Jadi jangan takut lagi. Menarik sekali Bu ya, ini dari tadi sudah 1 jam lebih nih, kita sudah lewat batas waktu harusnya 1 jam ya, tapi kita lebih dari 1 jam nih. Mudah-mudahan nih apa yang sudah disampaikan nih oleh kita bisa memberi dampak ini atau bisa memberikan manfaat yang besar untuk para pelaku UMKM Bu ya, gitu ya. Dan bisa mereka akhirnya sadar bahwa pentingnya untuk bayar pajak gitu Bu ya. Tuh. Ya. Oke, saya sampaikan terima kasih banyak nih untuk kita nih atas sharingnya pada sore hari ini Bu. Mudah-mudahan kita bisa tidak sama lagi Bu ya, bisa kita mau Insyaallah Mas lagi dalam lain kesempatan, mungkin bisa di lain forum gitu Bu ya, baik yang online maupun offline gitu Bu ya. Ya, oke. Ya, mungkin saya bisa sampaikan Mas sedikit buat teman-teman semua, Mas Badrut dan tim juga dan teman-teman yang sudah ikutan live, semoga yang kita sajikan hari ini bermanfaat buat kita semua dan buat negara kita tentunya, insya Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga ya Mas ya. Mungkin ada salah-salah. Mungkin ada juga jaringan dan segala macamnya. Mohon maaf. Pokoknya ya stay healthy lah, stay healthy, stay safe buat semuanya, tetap semangat. Gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Bu Gita. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mas Badrut. Sama-sama. Stay healthy ya Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.